Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nisaro Asegaf dari kelompok 4. Di sini saya bersama dengan Adiban Nur Abiyati, Fadil Azhar Muna, Hanif Awaze, dan Sabrina Sidki yang pada tanggal 18 Oktober 2024 berkesempatan mengunjungi rumah batik atau Jamil di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Sebelum kita mengunjungi batik atau Jamil, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu batik. Mengutip dari Balai Besar Kerajinan dan Batik, bahwasanya batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingannya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi akan terus digali dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Halo teman-teman, jadi di sini sekarang berada di rumah batik atau Jamil yang sama siapa ya? Oh, Mbak Nurul. Baik Mbak Nurul. Jadi kami tuh dari Mahasiswa Banyumas mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apakah ada beberapa batik yang bernilai spiritual nggak ya? Bernilai spiritual. Iya. Maksudnya Ada nilai-nilainya. oh ya, kalau dari batik itu motifnya mungkin ya, jadi ada filosofi ya. Iya. Begitu filosofi atau ceritanya ada sih, apa terutama itu batik Banyumas. Jadi di balik motif itu pasti ada ceritanya, filosofinya. Ya kayak motif lumbun itu kan khas Banyumas. Nah itu ceritanya itu kalau motif lumbun itu kan kalau ditetesin air itu kan airnya itu bisa kayak gerak kemana-mana gitu ya. Jadi filosofinya yaitu orang Banyumas itu kalau di mana-mana ditempatkan di mana di setiap daerah itu bisa menyesuaikan diri. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Mbak. Yang kedua itu, apakah menurut Mbak itu dengan adanya kearifan lokal batik ini sudah bisa meningkatkan kesejahteraan warga setempat? Iya, jadi kalau batik sekarang kan udah masyarakat, otomatis kan permintaan batik banyak. Jadi pengrajin-pengrajinnya otomatis juga meningkat ya untuk produksinya. Jadi ya untuk mensejahterakan masyarakat. Pertama kan kalau di batik Abu Jamil itu kan pertama itu batik-batiknya itu dari masyarakat sekitar yang bikin. Nanti di sini ada tempat pembuatannya semua. Ada, kita ada workshopnya sendiri juga. Terus ada juga yang kayak klaster-klaster gitu, jadi ada pengrajin batik dan terus kita itu ibaratnya sebagai pengepul. Jadi kita ada komunitas pembatik-pembatik. Nanti kan mereka itu seperti ini terus kita yang jual. Di sini kita mau tanya-tanya tentang batik tertentu yang ada di Anta Jamil. Nah, yang pertama, ini Mbak, ini nama motif batiknya apa ya? Kalau ini motifnya jadi motif dari Banyumasan gitu. Iya, jadi ini daunnya ini lumbunnya, terus ini jadinya. Makna dari itu Maknanya ya itu tadi, itu kalau lumbun kan itu cerminan dari masyarakat Banyumas yang kalau ditempatkan di mana saja itu bisa menyesuaikan diri. Sedangkan cahayanya itu lambangnya itu lambang kayak kehangatan kan, cahaya itu kalau di minuman itu kan menghangatkan. Nah itu lambangnya kehangatan. Jadi masyarakatnya itu memang penuh dengan kehangatan. bahan-bahan ini dari sumber alam kan ya? Kalau bahannya ya paling kalau yang pakai alami itu biasanya yang warna alam. Kita pakainya itu biasanya ini pakai kayak getah-getahan dari tumbuhan. Kalau nggak dari daun-daunan itu biasanya ditulis sih biasanya kalau yang warna-warna alam. Tulis ya. Iya itu yang batik tulis. Kalau yang lainnya ini dicap atau yang di ini biasanya pakainya pewarnanya ya pewarna ini tekstil. Oh iya, kalau yang warna alam biasanya di sini yang batik itu tulis. Ini kan masih bentuk kain ya Mbak. Kalau misalkan jadi baju nih nanti dari Anta Jamilnya sendiri tuh masih harga rentang harganya sekitar berapa? Kalau yang baju jadi ya ada yang harga di bawah 75 ya ada, tapi di atasnya ya ada, masih standar. Oh, berarti kalau cuma kainnya aja berapa?
Kalau kain juga variasi. Kalau yang satin itu ada harganya sendiri, itu ada harga 65. Terus kalau untuk yang semi tulis sama yang tulis itu beda sih. Jadi yang paling mahal biasanya itu yang tulis. Jadi tergantung. Jadi sebenarnya nilai-nilai yang mau disampaikan di sini tuh menggambarkan orang-orang Banyumas Iya, lewat satin. Nah, tadi kan kita sempat jalan-jalan ya mengitari ini, melihat batik. Terus kita kebetulan sama ini ada namanya sabun merah. Sabun merah ini tuh apa sih? Sabun merah itu sebenarnya buat perawatan batik. Jadi kalau pakai sabun biasa kan sabunnya nggak awet. Jadi kalau pakai sabun merah ini batiknya itu lebih awet. Jadi untuk perawatan sabun. Oh, berarti buat nyuci batiknya gitu Iya, ya? di batik, tapi sekaligus melindungi warna. Jadi warna apa batiknya lebih awet dan terawat. Nah, ini dibanding sabun-sabun yang lain, ini bahan-bahannya gimana? Kalau bahannya masih alami dari biji orang. Jadi masih warnanya lepas. Terus ini juga ini nih yang coklat-coklat ini ada apa? Oh, kalau itu untuk pembuatan batik tulis biasanya itu jadi bahan-bahan sama alat-alat untuk membuat batik tulis. Jadi itu ada malam, terus ini ada kompor, tapi kompornya pakai kompor minyak, ada bahan putihannya juga, itu panjangnya, terus ada wajah sama ini canting yang buat batiknya. Jadi kita juga jual yang buat alat-alat buat pembuatannya. Oh, berarti ini namanya tadi lilin. Lilin atau mau? Nah, berarti buat warna sendiri kayak gini langsung atau nanti dikasih warna sendiri? Enggak, kalau ini kan baru untuk penerapan polanya. Biar untuk gambarnya jadi lebih terikat dulu. Nanti pewarnanya nggak ada sendiri. Setelah kami berkunjung dari pusat kerajinan batik Anto Jamil, dapat disimpulkan bahwa kerajinan batik merupakan kearifan lokal yang kaya akan makna dan filosofi. Dan saat melihat langsung pembuatan batik secara tradisional dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kerumitan dan kehalusan dari seni ini. Selain itu, kami juga melihat bahwa industri batik di Banyumas memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Namun, perlu didukung dengan upaya pelestarian, inovasi, dan pemasaran yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.